saya Resma Nur Alifiani, mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, program studi Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, kurang lebih 5 menit ke depan, saya akan sedikit sharing mengenai pengelolaan keuangan daerah, yang dimana video ini saya buat untuk memenuhi penilaian tugas akhir semester genap dari mata kuliah pemerintahan daerah yang diampu oleh Ibu Indah Ayu Permana Pribadi, SIP MSOS. Nah, pasti teman-teman udah penasaran banget nih, apa sih yang menarik dari pengelolaan keuangan daerah itu? Simak video singkat ini sampai akhir ya, jangan sampai di skip, nanti malah nyesel loh. Pada video ini, saya akan membahas beberapa subtopik pembahasan, yaitu yang paling utama tentunya dasar hukum yang melandasi pengelolaan keuangan daerah. Kedua, saya akan membahas tentang arti keuangan daerah dari segi pengertian dan ruang lingkup daerah. Kemudian, yang ketiga mengenai siklus pengelolaan keuangan daerah. Dan siapa sih pengelola keuangan daerah itu? Di sini akan saya bahas pada pembahasan keempat, yaitu subjek pengelola keuangan daerah. Dan topik pembahasan yang terakhir adalah contoh pengelolaan keuangan daerah. Nggak usah tunggu lama lagi deh, yuk langsung pada pembahasan yang pertama. Nah, teman-teman, pada pembahasan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pengertian keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat didilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengertian keuangan daerah ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dari pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa keuangan daerah itu segala hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang. Nah, teman-teman udah tahu kan apa arti dari keuangan daerah itu? Dari arti tersebut, kita dapat mendefinisikan ruang lingkup keuangan daerah yang dibagi menjadi 6. Yang pertama, hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, ada penerimaan daerah. Yang keempat, pengeluaran daerah. Yang kelima, kekayaan daerah yang dikelola oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang keenam, ada kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan kepentingan umum. Setelah mengetahui arti dari keuangan daerah dan ruang lingkup daerah, saya akan membahas mengenai pengertian pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pada subbab yang keempat, kita akan membahas tentang siklus pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam arti sempit adalah pengelolaan APBD, sehingga siklus pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya menggambarkan siklus APBD. Siklus APBD sama dengan pengertian dari pengelolaan keuangan daerah, yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APD. Teman-teman, tahu gak nih berapa lama siklus APBD? Siklus APBD kurang lebih berjalan 2,5 tahun, di mana 1 tahun pertama tahap perencanaan dan penganggaran, 1 tahun berikutnya tahap pelaksanaan, dan 6 bulan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. Ya, di sini saya akan sharing mengenai subjek pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama ada pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang dipegang oleh kepala daerah. Kemudian ada koordinator pengelolaan keuangan daerah yang dipegang oleh sekretaris daerah. Kemudian ada pejabat pengelolaan keuangan daerah sekaligus bendahara umum daerah yang dipegang oleh Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atau sering disebut dengan SKPSD. Kemudian ada pejabat pelaksana teknis kegiatan PKD.
atau pengelola keuangan daerah, yaitu dipegang oleh pejabat yang melaksanakan program dan kegiatan pada SKPSD. Ada pejabat penata usahaan SKPSD, yaitu yang dipegang oleh pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPSD. Kemudian ada bendahara penerimaan yang bertanggung jawab terhadap uang pendapatan daerah pada SKPSD, dan ada bendahara pengeluaran yang bertanggung jawab terhadap uang untuk keperluan daerah pada SKPSD. Akhirnya kita memasuki pembahasan yang terakhir nih teman-teman. Pada pembahasan yang terakhir ini, saya akan memberikan contoh mengenai pengelolaan keuangan daerah. Sebelumnya, pendapatan daerah menurut peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 kan terbagi menjadi 3 sumber, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Seperti yang kemarin telah disampaikan oleh kelompok 3 yang mengambil judul pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Banyumas. Di sini saya akan memberikan contoh pendapatan keuangan daerah Banyumas dari pendapatan asli daerah, salah satunya dari pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi merupakan bagian pendapatan yang strategis bagi daerah untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan. Teman-teman tahu nggak nih apa bedanya pajak dan retribusi? Pajak itu tidak ada imbal langsung ya teman-teman, sedangkan retribusi itu ada imbal langsung. Sesuai dalam peraturan Bupati Kabupaten Banyumas nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2022. Pajak dan retribusi daerah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan pendapatan daerah. Pemerintahan daerah yang mandiri secara keuangan pada umumnya memiliki pendapatan dari sektor pajak dan retribusi yang tinggi dan stabil dari tahun ke tahun. Seperti data yang saya ambil dari BPS, realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah dari tahun ke tahun meningkat seperti pada gambar di samping. Dari penerimaan pajak Kabupaten Banyumas menunjukkan posisi Kabupaten Banyumas sangat strategis sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian. Hal ini dilandasi dari peningkatan pendapatan Kabupaten Banyumas yang meningkat dari tahun ke tahun, salah satunya dari pajak dan retribusi daerah. Sekian sedikit penjelasan pengelolaan keuangan daerah dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan informasi dan materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga penyampaian materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.